Perkenalkan, nama saya Agung Jusro Tampu Bolon, NIM 1903060087 dari Peternakan C. Nah, saya akan menjawab UAS aneka ternak. Yang pertama adalah jenis-jenis kuda yang dipelihara dan jangkrik yang dipelihara di Indonesia. Nah, yang pertama adalah jangkrik madu. Nah, jangkrik madu ini dia memiliki ciri agresif, ukuran tubuh antara jangkrik coklat dan jangkrik kalun dia tidak terlalu besar, nah memiliki antena yang panjang, lalu berwarna kekuningan. Kemudian ada jangkrik kalung. Nah, jangkrik kalung ini dia memiliki dua ciri spesifik, yaitu memiliki titik di pangkal sayapnya. Kemudian ada jangkrik alam. Nah, jangkrik alam sendiri adalah jangkrik yang paling mudah dipelihara karena paling gampang didapetin di sekitaran. Dan cirinya itu dia berwarna coklat kekuningan dan sedikit abu-abu. Kemudian tubuhnya itu tidak terlalu kecil. Kemudian dia gampang dibudidayakan. Untuk kuda sendiri ada 3 jenis, yaitu kuda Sumbawa. Nah, ciri khasnya itu adalah warnanya dominan warna terang dan gelap, terus berekor panjang dan berbulu lebat. Kemudian panjangnya tidak terlalu panjang. Nah, kemudian ada kuda Jawa. Bagian tubuh kuda Jawa ini di bagian depan dia kecil. Nah, meskipun tubuhnya kecil, hewan ini tahan terhadap panas. Selain itu, kaki dan tubuh tidak seimbang dan kukunya lembek. Fisiknya itu cukup kuat. Tinggi badannya sendiri 1,15 meter. Kemudian ada kuda Gayo. Kuda Gayo memiliki ciri khas, yaitu perut bawahnya setengah lingkaran, tinggi badannya itu 18-125 cm, kemudian dia itu gampang beradaptasi dan tahan terhadap penyakit. Kemudian soal nomor 2, yaitu jelaskan pakan yang biasa digunakan peternak dalam pemeliharaan jangkrik dan kuda beserta formulasi dan kandungan pakan. Nah, untuk jangkrik, dia biasa diberikan daun ubi, di mana BK-nya adalah 88%, PK 25%, dan serat kasar 13,5%. Untuk jagung, energinya 129 kal, protein 4,2 gram, lemak 1,3 gram. Untuk pelet, dia berkisar tidak terlalu banyak diberi. Kemudian kuda rumput, daun wortel, lalu untuk konsentratnya diberikan molasses, pelet sapi 683, kemudian ada dedak yang sebelum diberikan dia dicampur dulu keseluruhan. Kemudian di soal nomor 3 dijelaskan jumlah pendapatan dari peternak selama jam pekerjaannya. Nah, untuk peternakan jangkrik yang kami kunjungi, pendapatan bersihnya dia sekitar 2.200.000, di mana itu didapatkan dari 1 kg telur. Ini hitungan per bulan, 1 kg telur berkisar 500.000 dan 60 kg jangkrik berkisar 363.600.000, yang totalnya menjadi 4.100.000, lalu dikurangin dengan pengeluaran menjadi 1.910.000. Kemudian untuk kandang kuda sendiri didapatin pendapatan bersihnya dia sekitar 10 jutaan. Nah, kemudian di soal nomor 4, apa sih yang harus diperbaikin di kandang tersebut? Nah, dari yang kami temukan untuk kandang jangkrik yang kami datangi, dia pencatatan pemasukan dan pengeluarannya tidak dicatat secara rinci, sehingga susah menghitung keuntungannya. Lalu untuk manajemen pakan di bagian kuda itu, dia kurang teratur, di mana tidak ada perbedaan jenis makanan untuk kuda yang usia kuda itu berbeda-beda. Kemudian di soal nomor 5, mengapa kuda lebih banyak dipelihara pada kandang individu? Nah, itu salah satunya adalah mencegah dia agar tidak berkelahi, mencegah penyebaran penyakit agar tidak cepat, kemudian kuda lebih leluasa bergerak, kemudian dia tidak berebut makanan. Jadi dia
bisa mendapat asupan yang cukup, serta dia bisa tiduran dengan enak. Nah, kemudian judul jurnal dan sumber jurnal. Nah untuk jangkrik saya menggunakan judul penggunaan tepung enceng gondok atau Eichhornia specipes pada ransum komersil terhadap penampilan jangkrik. Sumbernya itu dari Siti Darmawati, Neni Widaningsih, dan Supira dari Program Studi Peternakan Fakultas Pertanian Universitas Islam Kalimantan. Nah, untuk kuda saya menggunakan judul Hubungan Lingkar Dada dan Kecari Kuda Sumba di Pacuan Kuda Tradisional. Nah, sumbernya ini dari Evan Praditya, Damara, Sri Bandiati, Nena dari Fakultas Peternakan Universitas Pajajaran. Soal yang ketujuh itu adalah jelaskan tujuan dan perlakuan yang diberikan di penelitian jurnal tersebut. Nah, untuk jangkrik dia tujuan penelitiannya itu adalah untuk mengetahui pencampuran ransum dengan tepung enceng gondok terhadap performa jangkrik tersebut. Nah, perlakuan yang diberikan, dia menggunakan rancangan acak lengkap atau RAL dengan 5 perlakuan dan 4 ulangan, yaitu tanpa pemberian bubuk serbuk enceng gondok dan pemberian serbuk enceng gondok 5%, 10%, 15%, dan 20%. Nah, kemudian ada data analisisnya menggunakan uji homogeneitas, uji F, dan uji berganda Dukan atau DMRT. Untuk kuda, dia bertujuan untuk mengetahui bagaimana hubungan antara lingkar dada dan lebar dada dengan kecepatan kuda sumba yang mengikuti pacuan. Nah, perlakuan untuk penelitian ini adalah menggunakan metode deskriptif, di mana teknik pengambilan sampel digunakan yaitu purposive sampling dan data yang terkumpul kemudian dianalisis. Nah, analisis ini menggunakan analisis statistika, deskripsi, dan analisis korelasional. Kemudian di nomor 8, soalnya ialah jelaskan dan kesimpulan dari jurnal tersebut. Nah, untuk jangkrik, dia penggunaan tepung daun enceng gondok pada batas 10-15% dapat menghasilkan berat badan akhir jangkrik terbaik yaitu 0,5450 sampai 0,5550 gram atau per ekor, dan penambahan berat badan jangkrik terbaik sekitar 0,54 sampai 0,55 gram. Nah, per ekor itu loh. Kemudian konversi ransum terbaiknya pada perlakuan 15 yaitu sekitar 1,0650. Nah, untuk kuda sendiri, dia korelasi lingkar dadanya dengan kecepatan lari adalah kuat, yaitu sebesar 0,840, sedangkan koefisien korelasinya lebar dada dengan kecepatan lari adalah sedang, yaitu sekitar 0,512. Yang kedua itu adalah bentuk hubungan untuk kecepatan lari dengan lingkar dada. Nah, lingkar dada dan lebar dada adalah Y sama dengan min 2,205 tambah 0,105 kali 1 plus 0,038 kali 2 dengan nilai koefisien determinasi atau R2 sebesar 0,717 yang berarti 71,7% nilai kecepatan lari dipengaruhi oleh lingkar dada dan lebar dada, sedangkan sisanya dipengaruhi oleh faktor-faktor lain.